Pada tanggal 29 bulan 7 Yinli atau Imlek, umat Konghucu dan masyarakat Tionghoa mengadakan upacara sembahyang kepada arwah umum. Sembahyang arwah umum atau yang dikenal dengan Jing Heping atau King Hoping dilaksanakan 14 hari setelah sembahyang kepada leluhur yang jatuh pada tanggal 15 bulan 7 Kung Celi atau Yinli. Sembahyang kepada leluhur dan sembahyang Jing Heping sudah berlangsung sejak 4000 tahun yang lalu pada zaman dinasti Xia. Sembahyang bulan 7 dimaksudkan untuk menyukuri kebahagiaan yang sedang pada puncaknya. Karena pada bulan 7 adalah bulan pertama musim rontok. Waktu itu hasil bumi baru saja selesai dipanen. Dan hasil panen yang berlimpah itu sungguh membawa kebahagiaan bagi rakyat pada zaman tersebut. Kebahagiaan yang memuncak dalam suasana penuh kedamaian itu membuat mereka lalu ingat pada leluhurnya. Mereka menyadari tanpa adanya para leluhur, mereka pun tiada. Jadi, sembahyang Cit Gue Cap Go mulanya didasari atas rasa bahagia manusia yang kemudian ingin berbagi rasa dan berterima kasih kepada para leluhur. Lalu, kemudian menyadari bahwa ada juga para arwah yang tidak dapat berbahagia saat itu, karena tidak ada yang menyembayangi. Misalnya, karena terputus keturunannya, atau sekarang anak cucunya sudah berpindah agama, jadi tidak ada yang mensembayangi. Lalu, karena pada bulan 7, hasil panen berlimpah ruah dan tidaklah berat apabila dikurangi sedikit untuk beramal, maka 14 hari kemudian terhitung mulai tanggal 15 bulan 7 Yinli, yaitu pada tanggal 29 bulan 7, diadakan suatu upacara persembahyangan dengan memberi sajian kepada arwah yang tidak disembayangi tersebut, agar mereka pun ikut berbahagia. Kalau tanggal 15 bulan 7, para umat bersembahyang kepada leluhur di rumah masing-masing, maka pada tanggal 29 bulan 7, mereka mengadakan upacara sembahyang di halaman kelenteng. Umat Konghucu berdasarkan pada kitab I Ching meyakini bahwa manusia meninggal kelak, rohnya akan kembali ke haribaan Tien. Namun, kadangkala oleh adanya keinginan-keinginan yang belum tersampaikan atau bahkan adanya nafsu duniawi yang masih melekat menjadikan arwahnya terikat, terbebani nafsu keinginannya sehingga rohnya tidak dapat kembali ke alam Xiantien. Maka menjadi tugas kewajiban keturunannya untuk bersembahyang, mendoakan, dan bila perlu membacakan ayat-ayat suci dengan harapan agar arwahnya dapat segera tenang, mampu melepas ikatan duniawi sehingga akhirnya dapat kembali kepada Tien Yang Maha Esa. Adanya arwah-arwah yang tidak disembayangi oleh keturunannya karena berpindah keyakinan maupun putus keturunan atau alasan lainnya, maka umat Konghucu mensembayanginya pada akhir bulan 7 Yinli. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap arwah-arwah yang menderita ini, dengan harapan rohnya menjadi tenang, mampu melepas ikatan duniawinya dan akhirnya mampu kembali kepada alam kebajikan Tien. Wang Tian Sangti, Tuhan yang besar, di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Tacen Kesengkuncen, malaikat bumi, para seni, juga di hadapan arwah segenap para sahabat dan kerabat yang telah mendahulu. Sanjay. Pada altar sembahyang Jing Heping terdapat sajian-sajian makanan yang merupakan simbol dari
berbagi. Sajian yang digunakan pada altar Jingheping menggunakan sajian seperti pada sembahyang umumnya yang memiliki makna yang sama dan juga ditambahkan dengan beberapa sajian yang disesuaikan dengan budaya wilayah sekitar. Sajian makanan pada meja altar sembahyang bukan dimaksudkan untuk memberi makan kepada arwah, tapi lebih kepada berbagi kepada sesama manusia. Sedangkan umat memanjatkan doa kepada para arwah umum agar para arwah dapat kembali kepada keharibaan Tien dengan baik. 康永为殿作为衣食保子，永远陪你，这就多福，进财。Hadrat dalam cahaya kemuliaan kebajikan, cahaya suci Tien, cintai. Para leluhur, para sahabat, dan para kerabat, para saudara segenap umat yang telah mendahulu. Pandemi COVID-19 di dalam menghadapi berbagai krisis, semoga Tien melindungi. Sanjung Upacara Jingheping ini sifatnya adalah amal dan berbagi kebahagiaan. Maka sajian yang telah disembayangi pun tidak untuk dimiliki. Biasanya sajian tersebut akan dimakan bersama atau dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Di beberapa daerah, sembahyang Jingheping ini dikenal dengan sembahyang rebutan karena pembagian sajian sembahyang dilakukan dengan tidak tertib dengan cara saling berebut mendahului, sehingga dengan kecenderungan semacam itu orang-orang kemudian menyebutnya sembahyang kepada arwah tersebut dengan nama sembahyang rebutan karena banyak masyarakat yang berebut sajian.